Jingle bells, Erasmus all the way. Gila, Wih, keren. Kata Gua tidak menyangka ini bagi umat Kristiani yang merayakan Natal ya, dan bagi seluruh fans Manchester United seluruh dunia ini, saya rasa pertandingan kemarin itu betul-betul kado Natal spektakuler dan sangat spesial ya, yang diberikan oleh Manchester United. Sempat tertinggal 0-2, kita berpikir ini lagi-lagi kena mental nih. MU yang sekarang kayaknya bisa dikatakan sulit untuk membalikan keadaan lah ya, apalagi setelah tertinggal 2 gol seperti itu. Tapi ternyata Garnacho dan Rasmus Højlund berkata lain ya. 2 gol balasan dari Garnacho meskipun sempat dianulir offside di menit 50, dia mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan 2-2, dan terakhir itu kedatangan Persie itu kok gue jadi ingat-ingat Van Persie gol-gol kayak gitu ya. apa? Van Persie kan kemarin ke Old Trafford kan sama Van der Sar. Oh iya, Van der Sar. Ya, bener nggak? Kayak gol-golnya Van Persie gak sih itu? Golnya Højlund. Højlund. Bola muntah, volley. Ya, gol-golnya Van Persie itu. But anyway, thank you Rasmus Højlund sama Garnacho. Iya, nangis dia. Gila. Dia ketika orang sudah pulang semua, dia nggak pulang-pulang tau. Bisnya belum datang gitu. Oh wow. Dia bilang happiest day in my life. In my life gitu. Gila. Keren sih, finally. Baru cetak 1 gol aja baru happiest day in my life. Tapi iyalah Nes, gila lu dia. Setelah berapa ratus jam? 1000 menit, 1000 menit Pak. 1000 menit ya? 1000 menit dia belum nyetak gol akhirnya di Boxing Day. Di saat penting lagi. Saat penting. Apa? Membalikan keadaan ya. Dari seri menjadi menang. Gila. Spektakuler sih. Kita jujur kalau lihat di babak pertama rada-rada ya oke lah. Maksudnya mainnya oke. Biasa aja babak pertama. Tapi cukup solid lah dengan double pivot itu. Bener. Gua yang ngerasa ya ini main apa MU baik gak ya? Lu kerjanya ngapain? Kerjanya mainnya offside. Ya offside terus. Babak pertama 6 offside Pak. Sampai hasil babak 2 tuh 9-0 ya. Offside-nya 9 kali MU. Aston Villa nggak ada sama sekali. Gua kerjanya offside mulu, ya cuma main apaan. Tapi apa namanya? Cara mainnya udah ada action beda kan langsung kan? Beda. Ada apa namanya? Apa sih namanya kalau kok gue lupa ya? Bukan, ada selain Bruno ada apa namanya? Playmaker. Bukan. Ayo dong guys. Apa? Maestro. Selain Bruno kita ada pilihan lain. Erikson. Apa tuh? Alternatif anjing. Alternatif. Ada alternatif lain selain Bruno. Sorry ya guys. Kenapa sih? Ngomong salah terus lagi. Jadi terus. Pertama si Evra kan juga bilang yang masalah lu baca nggak ya? Baca. MU kalau main seperti ini terus babak kedua, gua nggak kaget kalau 3-2. Sama apalagi sih dibilang kalau MU free kick-nya bener sih, apa set piece-nya bener. Set piece ya. Kita kebobolan dua-duanya set piece. Kalau gol pertama kayaknya Onana lagi-lagi anjing ya. Anjing sih. Lagi-lagi anjing. Tapi nggak taunya Aston Villa itu secara statistik dia emang jago set piece Pak. Itu makanya dia kemarin tuh siapa yang ngelatih set piece-nya? Austin McVie. Itu dia selama dari musim lalu ya. Dari musim lalu si Unai Emery masuk sampai sekarang 26% golnya Aston Villa itu dari set piece. Tinggi loh 26% itu. Loh. Tinggi. Iya makanya boleh juga nih kayak kita ambil daripada tim kita, sumpah. Kayak baru kemarin doang ya? Iya, baru kemarin doang kita. Baru kemarin dari Bruno itu. Bruno corner kan? Corner ada hasilnya ya. Iya, makanya. Seharusnya boleh nih kayak. Nas. Masalah kerjaan, sorry penting. Banget, Cuk. Terus sama nggak tau yang soal offside ya. Gue baca di Athletic katanya Unai Emery ini emang one of the best pelatih yang nerapin offside trap di Eropa katanya. That's why kita kena offside mulu. Tapi menurut gua salah satu alasan lagi karena kita berani passing direct ke depan nggak sih kan? Lebih banyak passing direct ke depan. Jadi ya memang lebih banyak offside gitu loh. Setidaknya ada peluang kan. Cuma tinggal timing aja sebenarnya kan kalau offside itu kan sebenarnya. Sama kemarin kalau aku lihat sih dari masa gini, ada keberuntungan juga yang nggak bisa diabaikan ya. Contohnya setelah kita unggul 2-2, setelah kita seri 2-2, itu lagi-lagi Jumawa tuh. Udah itu nggak ada 3 menit itu bisa 3-2 lagi tuh. Aston Villa tuh. Saking kebetulan ya, ada clearance ada blok dari Johnny Evans. Iya. Itu Evans. Nggak usah itu awal babak pertama aja.
dia udah kurang lebih 3 penyelamatan loh. Yang pertama dia yang dari Leon Bailey, yang dari kanan ketemu Dalot, terus dia crossing, itu di crossing di tengah tuh udah ada 2 pemain yang udah pasti dapat bola, enak banget tuh buat tendang. Itu masih kena kakinya Evans, anjir anjir nih kalau lewat sih gol fix. Yang kedua itu kalau nggak salah dia block shoot dari siapa gitu. Gila si Evans sih, kalau nggak ada Evans sih hasilnya bisa jadi beda loh. Varane juga solid ya kemarin ya. Varane solid juga, Varane solid sih, Varane solid. Kanan siapa ya? Kanan AWB? AWB, kiri Dalot. Ya, Dalot katanya bertahannya juga Kurang Dalot better oke. dari biasanya. Better dari biasanya, cuman dia beberapa kali juga melakukan kesalahan kan. yang Cepet. awal-awal yang salah passing ya? Iya. Ya ada Dalot juga sebenarnya. Cuma ya Dalot menurut gua salah satu keunggulannya adalah dia nambah lini serang juga. Mentalnya loh yang gue suka. Setelah 2-2 lihat, Iya. Garnacho celebrate kan. Dalot langsung apa? Enggak. Ya, Bener. ayo. Ini belum berakhir, kita belum menang. Balik. Gila, mentalitas seperti itu yang kita butuhkan sebagai pemain MU gitu loh. Ya, gua juga seneng sih. McTom akhirnya nggak main sesuai dengan keinginan kita. Tapi McTominay langsung 2-3 loh itu. 3-2 loh. Dia nggak ada kontribusi apa-apa juga. Ya, tapi kan dia masuk dan Anthony masuk itu baru. Anthony ada kontribusi kan di gol ketiga itu. Gol ketiga itu kan Højlund. Tapi kan proses sebelum corner ingat nggak? Corner yang hasilkan si itu kan di pressing Anthony, bola kerebut, dia nendang kayak tai lagi. Sama gimana mantul-mantul corner tuh. Iya. Nah, ada kontribusinya jadi. Oke lah. Gara-gara itu. Cuman tetap ya gue apresiasi. Ini menurut gue gol terindahnya Rasmus sih di musim ini. Emang cuma ada itu doang kayak. Enggak. Yang di run chip itu ya bagus. Gue suka ini sih. Yang waktu lawan Galatasaray ya? Karena yang ini menunjukkan dia semakin insting killernya semakin tajam gitu. Karena kalau refleksnya nggak cepet ya, apalagi untuk sekelas striker, dia mirip-mirip Haaland kayak gitu. Ada bola muntah langsung syuting. Bagus sih, bagus. Dan kidal ya. Dia Haaland kidal. Ya. Haaland kayak kiri. Masa lu setelah 1000 menit itu baru sadar itu kidal. Iya, kidal. Gue lupa. Gue dulu ingat ya pas Galatasaray kan dia juga ini kan, yang dia bawa sendiri kan. Ya. Itu kan kidal. Loh. Makanya sih. Gue cuma konfirmasi doang gitu loh. Maksud sih kayaknya lu ngeles deh. Gue tau. Gue cuma ragu-ragu aja. Tapi tetap harus kita rayakan. Iyalah. Tapi jangan jumawa juga gitu loh. Karena yang penting untuk tim di IPL ya, apalagi kalau kita mau terus on top, kita harus main kayak Liverpool, Arsenal. Konsistensi is the key. Betul. Ya. Jangan cuma satu match seperti ini nanti kita blunder lagi lawan Nottingham. Nottingham juga nggak bisa dikatakan gampang dilawan loh ya. Nanti kita bahas lah soal Nottingham. Nah, terlepas dari itu, kita mau nyoroti lagi. Menurut gua satu pemain yang bersinar kemarin adalah man of the match kita ya. Alejandro Garnacho. Lari nggak kenal lelah, maju terus mundur juga, maju mundur luar biasa. Terus shootingnya juga meskipun dia beberapa kali maruk nggak passing. Oh, itu sempat marah-marah juga kan. Tapi ya anyway tetap 2 gol luar biasa. Ya. Pantas menurut menurutmu limitnya Garnacho ini sampai mana sih? Garnacho ya sekarang main kayak gini sih menurut gue udah masuk luar biasa sih. Ya dia kan masih umur berapa? 18 tahun? 19 ya? Dia kan masih bakal berkembang terus kan. Menurut gue sih dia bakal jadi pemain andalan MU lah. Ya terbukti sekarang masih 19 tahun loh. Udah jadi striker andalan, Cuk. Abis itu, tapi gue kemarin yang gue lihat ada Rashford ya sudah mulai dapat apresiasi juga. Iya, not bad lah mainnya. Yang gue apresiasi sih dalam hal defense dia ya. Ya defense-nya udah main. Bayangin kalau dia main seperti ini dari dulu. Gue inget terakhir dia main seperti ini cuma waktu lawan Arsenal deh. Waktu dia ngepres Bukayo Saka juga. Setiap Bukayo attack, dia bantu pertahanan. Jadi double team. Ya seinget gue statistik juga dia 3 tackle dari 4 tackle berhasil ya. Maksudnya gimana sih? 3 tackle berhasil dari 4 tackle yang dia lakukan. Oh, dia men-tackle 4 kali, 3 kali berhasil. Nah gitu loh kata-katanya gitu. Jadi ya Rashford juga kayak semoga dia kembali ya pelan-pelan lah ya. Nah, menurut kalian penempatan formasi kemarin gimana? Gue cukup suka sih. Pokoknya MU kalau mau main aman. Nyaris gak pernah ya. Biasanya kita Rashford di kanan. Aku bukan masalah Garnacho di kanan, tapi Garnacho di kanan di backup dengan
kita main double pivot ya, cukup double pivot. Meskipun Eriksen kemarin sering kali tetap maju ke depan. Itu Maino sendiri udah. Kayaknya kok Eriksen sesekali aja maju di depan tau, tapi ujung-ujungnya juga sering Tapi dia mundur ke sering belakang. press ke depan juga. Iya sering, makanya aku bilang sesekali, meskipun sesekali dia maju. Iya. Cuman makanya kita sering dapat bola-bola counter kan. Ya. Akhirnya Garnacho bisa lepas. Mungkin itu kalau kita lawan tim-tim kayak West Ham kayak kemarin yang rapat di belakang, ya belum tentu dia bisa berbuat banyak juga sih. Tapi emang lihat gak Aston Villa emang main polanya bagus, ada gak? Gak ada. Gak ada kan? Iya. Ya bener kan yang gue bilang. Ya udah dapat bola, dribble, duel, passing. Ya even dia 2 golnya dari ini Cuk, dari free kick, Pak. Itu bisa peringkat 3 ya. Iya, Cuk. Makanya gue bilang tadi cuma Momentum aja dia. Dia kan kita udah kita serin lah. Udah gak ada mental. Ya, nggak ada mental. Udah kita fix babak kedua tuh kita yang nguasain bola. Udah nih orang modal semangat doang di tim. Udah sebenarnya sih lebih gampang malah lawan Aston Villa daripada lawan West Ham sebenarnya. Iya. Memang secara susunan main kan kita 11 minggu lalu kan juga harusnya di atas kertas West Ham lebih bagus kan. Terus kalau Kobbie Mainoo ya, gue lihat ya ini pemain punya potensi luar biasa kan. Saking passingnya aja menurut gue masih kurang oke lah ya passing. Coba dia bisa berlatih, bisa punya kemampuan passing seperti Scholes, Beckham. Benar. Itu yang emang kurang dari dia cuma visi. Golden boy dia bro. Kalau dia bisa seperti itu. Iya, visinya masih belum kurang. Visinya masih kurang. Skill setnya bukan itu. Apa? Ngerasa nggak Kobbie Mainoo itu lebih kayak siapa? Kayak Carrick mungkin atau Carrick passingnya masih matikan. mungkin posisinya lu tahu kan Carrick sama Scholes kan beda posisi kan. Berat juga. Nah, ini lebih gimana? Lebih ke belakang dia. Gue ngerasa kayak sedikit kayak Herrera ya menurut gue ya. Hah? Herrera kasih tahu. Dia maksudnya dia yang ngatur tempo di tengah tuh si Mainoo. Lebih DM atau CM maksudnya? Atau box to box ya? Enggak box to box saat. Dilihat dari West Ham dan kemarin kayaknya dia DM. DM lah, dia DM murni kok. Nah, kalau DM menurut lu kayak Carrick. Tapi Carrick passingnya Ken. Nah makanya kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, kalau mau jadi seperti Carrick ya passing memang harus itu. Iya makanya emang harusnya itu. Gue lihat kemarin dia ada beberapa peluang trupas dia itu bleset. Iya. Coba dia lebih on point lagi. Wah. Ya, tapi bisa lebih mengerikan lagi nih pemain nih. Ya masih cari pengalaman terus lah. Mau gimana lagi? Apakah lu yakin Højlund bakal membuka keran golnya setelah match kali ini? Atau ini hanya Yakin. Dia pede Christmas present aja? Tapi ini momentumnya luar biasa masalahnya, Nas. Lu bayangin ya, kita setelah 2-0, seri 2 sama, dia gol penentu kemenangan loh, Pak. Menit-menit akhir. Ya sosnya beda lah, efeknya luar biasa buat dia lah. Semoga kepercayaan dirinya meningkat dan ini bukan begitu terakhir ya. Vibes-nya positif sekali. Iyalah, gila. Dan datengin Jujur bayangin aja gue gak nonton. Ya kita semua gak nonton kan? Nonton gue. Ya nonton siaran ulang dong. Enggak, bacot. Lu ada bukan Hendra ya. Sorry. Gue nonton, kita bangun jam 3 ya. Jam 3 sih. Jam 4 lah kurang lebih ya. Gue nonton 2-0. 0-2. Tidur anjir. Terus gue tidur ayam gitu lah ya. Kurang lebih setengah jam, 1 jam gue bangun. Jangan 3-2 cuk. Anjir. Ya langsung cuk nonton full gue. Langsung setelah itu nonton full? Langsung dong. Kalau kalah, gue nonton, gue males. Kayak nanggung gitu gak nontonnya dia ya? Kayak nanggung gitu gak nontonnya dia? Gak nonton terus lihat jam 5 baru nonton, aneh gitu. Kenapa emang? Apa, it's okay. Oh gimana, gue tidur ngantuk cuk. Padahal kemarin gue sempet waktu 0-2 itu sempat ada komentatornya kan bilang Aston Villa musim ini tidak pernah kehilangan poin ketika dia mencetak gol terlebih dahulu. Oh iya? Waktu 0-2 tuh, gue bilang, aduh berat ya. Tapi yang salah, MU juga gak pernah kalah di Boxing Day. Berapa tahun? Dari tahun berapa tuh? 78 ya? 78 tuh berapa gitu? Gue ada tadi. Dari tahun 1978. Man United are unbeaten on the Boxing Day since 1978. Langsung naik ke peringkat 6 ya? Iya. Kita menjauh 9 poin dari Chelsea dan Chelsea malam ini akan menghadapi Crystal Palace. Saya berharap Crystal Palace melakukan yang terbaik ya. Dan Chelsea melakukan yang terburuk. Amin. Dan kita juga ada hokinya, Newcastle juga lagi ngaco banget ya. Kalah terus 7 pertandingan terakhir kayak kalah ya. Enggak kalah semua kan? Emang kalah semua? Tahu gua kalah deh. Oh iya? Parah, Pak. 7 pertandingan terakhir tapi ada MU dong karena ya. 7 pertandingan terakhir. Iya, ada MU. Ya pokoknya 7 pertandingan berapa kalah terus dah. Lagi ngaco banget jadi ya kita semakin jauh selisihnya sama Newcastle. Yang deket apa ya? Tapi ada Brighton sama
West Ham juga kan. Oh ya West Ham West Ham. kalau menang, tapi West Ham ketemunya Arsenal. Tapi tetap aja intinya kita perlu konsisten kalau Iya. mau terus bersaing di papan atas. Sekarang kita peringkat ke-6, di atas kita ada Manchester City dengan 34 poin, tapi 2 pertandingan lebih sedikit Kita daripada kita. 30 ya? Kita 31. Ada Tottenham Hotspur 36 poin, Aston Villa 39 poin, Feeling gue Aston Villa Iya. bakal turun sih. Arsenal dan Liverpool. Yes. Aston Villa Tottenham bakal turun sih. Tapi selisih 8 poin cukup Reachable ya. berat juga ya. Apanya? Menurut gue cukup berat untuk dikejar sih. Masih tengah musim masih ada kemungkinan sih. Lu bilang minggu lalu kalau Boxing Day sisi 8 poin udah kurang lebih nanti akhir Ya, musimnya Ya emang. plus minus 1. Tapi menarik adalah West Ham. West Ham cuma selisih 1 poin dari kita. Iya, itu Ya. dia. West Ham bakal ketemu Arsenal. Arsenal. Jadi kita bisa lihat tuh. Ya. Iya. Yang jago West Ham atau Kayaknya lebih ke arah kitanya yang salah sih. Kita salah execute our game Nah, plan sih. kalau West Ham. Jujur kalau West Ham kemarin tuh emang frustasi lah. Jadi kita tahu lah. Lu bisa baca permainan kan? Maksudnya lu kalau nonton nih kayak main lawan Aston Villa, kok mainnya sebagus itu tuh kita masih ada percaya diri buat balikin keadaan gitu loh. Kalau kayak lawan West Ham, lu gimana caranya nyetak golnya nggak bisa, buntu itu. Ya kayak gitu menurut gua. Ya mungkin karena si Aston Villa kan lebih ini ya, lebih high press ya. Lebih terbuka, lebih high press bener. Makanya banyak celah di belakang kan kemarin Betul. rupas-rupasnya. Kalau West Ham kan lebih counter gitu dia. Soalnya itu tadi gue bilang, Unai Emery itu one of the best manager in Europe yang sistem offside trap-nya. Bagus banget. Iya, makanya kemarin kita 9 kali offside, Pak. Oh. Gue baca di memang Atletik dia bilang kelebihannya itu ya dia ya. sama set piece-nya si Austin McVie ya. Nah, makanya otomatis dia kan high defensive line kan. Nah, otomatis kita direct pass-nya bisa lebih direct pass gitu loh. Bisa ada yang nusuk dari tengah kayak Bruno atau siapa nusuk ya Iya. kan, di passing jauh Eriksen sama Bruno yang biasanya passing ya. Iya. Ya, jadi lebih terbuka lah daripada West Ham. Oke lah, apapun itu tetap kita harus bersyukur ya. Kita happy banget dilihat. Bukan bersyukur banget sih. Lihat skor ini udah wah gila, nggak nyangka ya kita bisa menang. Tapi apa? Apakah memang salah satu faktor kita menang ini adalah Sir Jim ya. Oh iya. Jim Ratcliffe yang sudah di-announce akhirnya setelah sekian penantian lama. Terakhir kita ngomong ini ya. Kita malah ngece ya. Kita bilang apa nih sebelum Natal nggak ada, sebelum tahun baru nggak ada juga. Katanya di-announce malamnya langsung ya. Langsung Pak. Malam kita take langsung tuh di-announce tuh. Finally. Dan kemarin ada Sir Jim Brailsford ya yang datang. Iya, Sir juga. Sir Dave. Sorry. Sir Dave Brailsford. Itu yang dirtek bukan sih? Bukan dirtek ya, apa ya? Dirteknya Paul Mitchell kan. Kalau dia jadi apa ya? Dia penggantinya siapa sih? Dia salah satu, pokoknya dia salah satu petingginya Ineos. Ya dewan direksi lah ya. Bukan direksi, nanti masuk manajemen. Masuk di manajemen ya? Harusnya. Kayak si siapa tuh? Siapa yang nama-nama Prancis tuh? Jean-Claude Blanc, itu kan CEO. Paul Mitchell, Paul Mitchell dirtek kan? Jean-Claude Blanc-nya itu jadi dirtek kan? Si Oco. Dirtek sepak bola, Cok. Jean-Claude kan CEO kan? Jean-Claude Blanc itu CEO. Oh, Jean-Claude Blanc itu CEO-nya. Dirteknya tuh Paul Mitchell. Paul Mitchell yang sempat dibahas Hendra kemarin, dia sempat ada di mana ya? Tim apa itu? Ya, Tottenham dulu kalau nggak salah ya. Nah, itu Paul Mitchell. Monaco itu Paul Mitchell. Nah, sekarang siapa? Sedih. Aku pikirin, lu jangan mancing-mancing aja jelas. Oke. Enggak, what next? Apa yang kira-kira bakal dilakukan oleh Sir Jim? Berita terakhir, striker sama back. Ya. Ini dua posisi yang akan kita incar nih. Ya, harus. Ada Timo Werner di sana, ada nama striker Stuttgart. Siapa kan? Apa sih? Bukan. Bukan ya? Disasi ya? Disasi emang ya? Bukan kayaknya deh. Stuttgart ya? Bukan kayaknya kan? Pokoknya Werner sama itu backnya siapa kira-kira yang diincar sama MU? Ya itu kan. Todibo itu kan. Tapi nggak tahu itu yang ngincer siapa? Loh, yang ngincer MU terakhir ada berita Tottenham juga dia ngincer. Kalau gua sih Januari agak-agak Guirassi. Kalau gua sih Januari jujur agak pesimis ya sama bursa transfer MU ya. Ya karena kayaknya sih minim pergerakan nih. Jadi kalau dari dua striker, Timo Werner itu kan kita lihat dah.
Dia punya pengalaman di PL, tapi cukup flop di Ya Chelsea, flop lah, flop. ya kan, dan udah berumur juga. Kalau Guirassy ini release cost-nya murah, 17,5 juta katanya. Stuttgart emang Stuttgart lebih bagus ya? Bagus emang. Gue nggak tahu sih pemain ini. Guirassy sebelum Kane datang kan rekor kan 13 gol dalam waktu berapa doang. Oh iya? Oh, oke, menarik. Kayaknya mending Guirassy lah ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu gue nggak mainnya. Ya nggak apa, bisa jadi partner yang sempurna ya untuk Rasmus daripada Martial kan. Martial kan dari gerak-geriknya Ten Hag udah pasti pemain ini bakal out ya. Bakal out kalau ada yang ambil. Oke sih. Enggak, kontraknya nggak diperpanjang, bukan masalah ngambil. Oh. Kontraknya katanya nggak diperpanjang, Martial. Emang? Kayaknya nggak mungkin ya Stuttgart bakal mau pas top score di tengah musim juga sih. Iya, lagian makanya aneh pak. Lagian MU juga duit. Iya. 17,5 release cost. Nggak duit MU, sumpah. Guirassy 17 gol di Bundesliga. Di bawahnya Harry Kane 21. Sumpah? Oh, menarik itu kalau memang bisa ngambil Guirassy ya. Ya 17. Langkah strategis apa kira-kira yang dilakukan oleh Sir Jim ini? Selain dari pembenahan stadion, mungkin nggak? Renovasi pusat latihan? Itu emang udah ada dalam rencana kan. Cuma kalau gue sih berharapnya ya manajemennya lah. Secara pengatur. Petingginya dulu ya? Ya petingginya dulu lah, diberesin lah. Udah semua racun-racun lah. Gue juga nggak berharap musim ini sih. Gue berharap musim depan deh. Udah. Musim ini juga Januari gue nggak yakin MU bisa beli banyak pemain. Nah FFP juga kok. Nah, Ken, Daripada dia pertaruhin di sini beli-beli pemain aneh-aneh, ntar musim depan nggak ada kena FFP, nggak bisa beli pemain apa-apa, lebih repot lagi pak. Ya mendingan, udah musim ini udah. Jadi kalau bisa pinjem, kalau nggak bisa ya udah maksimalin pemain yang ada kan. Toh Januari banyak yang pemain yang datang kan, balik lagi kan. Iya. Kalau pemain cedera kita banyak yang balik juga sebenarnya banyak juga. Bagus sebenarnya. Mount Casemiro udah sempet kemarin ada di tunnel ya katanya ya Casemiro. Ya. Datang juga. Datang. Jadi ya, kalau gue sih pengennya Sir Jim ini ya fokus ke manajemen dulu lah. Dia juga bilang dia kan mau ngatur semua ke keuangannya kan. Revenue tiap 3 tahun sekali. Dia pokoknya mau diatur keuangannya, mau dipres, apa yang nggak perlu dibuang, kayak kemungkinan bisa berapa ratus orang gitu ya karyawan dipecat ya, atau apa gitu katanya. Iya 300. 300 ya? Ya bagus ya udah, pokoknya ya Diganti robot semua dari Jepang gitu. Enggak ya? Iya, terakhir Newcastle Chief dan Ashworth itu pernah dengar? Nggak pernah. tahu kok itu Ashford, gue pernah lihat deh. Kandidat to replace John Moore. Newcastle kan? Iya, Newcastle. Jadi director of football. Katanya Paul Mitchell kan, makanya gue udah bilang apa. Ini lagi Banyak nama. Paul Mitchell nggak perlu bahas tuh itu, belum tentu. Mau ngapain? Belum pasti kok. Secara portofolio juga menarik sih. Si Ashford ini. Dia yang datengin Trossard di Brighton. Oh iya? Lo kan di Brighton, dia dulu Brighton juga? Nggak tahu nih, beritanya dia ini kasih itu. Oh iya? Berarti sempat di Brighton, kemudian di Newcastle. Alexander Isak waktu di Newcastle dia yang datengin. Anthony Gordon dia yang ngambil. Boatman dia yang ngambil. Nick Pope. Oh iya? Tapi Newcastle emang pembeliannya sih bagus sih, ya sebenarnya ya. Sesuai kapasitasnya. Iya. Main kelas. Boleh juga tuh. Wih, happy sih gue. Ya setidaknya manajemen kita udah bener dulu guys ya. Yang penting yang ditaruh dia di jajaran manajemen orang-orang yang benar ngerti bola gitu loh. Bukan hanya background finance, accounting terus ditaruh di posisi penting di Manchester United branding kan. lah, apa tai-taian itulah. Yang benar-benar ngerti sepak. Dia juga bilang kan, dia mau fokus udah nggak cuma branding tapi sepak bola. Udah gitu aja. Karena memang gimana lu bisa branding lu bisa kuat ya secara nama MU ya. Kalau lu nggak punya prestasi kan, nggak mungkin dong. Lu harus punya prestasi dulu, sponsor mau masuk kan, harusnya kan gitu. Kalau nggak ya bisa lari ke City semua tuh. Dia kan semua pakai grafik, ya lu semua prestasi nurun ya lama-lama pasti fans tuh turun juga lah. Iya. Ya pasti banyak sedot tim-tim lain lah. Generasi baru yang sekarang umur 15-an ini bisa memilih Liverpool, Arsenal ini. Liverpool City bahkan kan. Tapi si Radcliffe bilang ada info dari Fabrizio Romano katanya Ineos must be consulted on new signings, outgoings, board, or also any decision on the manager. Apa tuh maksudnya? Ya kalau keputusan apapun untuk pembelian pemain, soal manajer juga itu harus ngomong sama timnya Sir Jim dulu. Jadi nggak boleh langsung karena dia nggak bisa make a move 6-8 minggu ke depan. Jadi tetap dia udah bilang dari awal, lu jangan aneh nih 6-8 minggu. Jangan buat kesalahan lagi nih, keputusan yang salah lagi. Tetap lu harus konsul ke gua. Oh iya. Emang harusnya gitu gak sih? Ini orang yang memperhatikan detail-detail kecil. Betul. Kalau enggak, ini kena kecoa ini. Timnya di Radcliffe juga ini ya,
Sir Dave ini background-nya ternyata cycling Dari cycling dulu awal ya. Ini Mas. dia ternyata juga yang memang dibilang best in sport ya. Dia yang membawa tim Britain sama tim Sky. Ya. Cyclist dulu ya. Apa as manajemen atau pemain? Manage-nya. Oh, Iya, oke. iya. Ya emang gue udah baca itu kan, kita udah pernah sempat bahas juga kan. Ada berapa ini lembar tebal kita baca ya. Oke, pokoknya semoga kedatangan Sir Jim ini, Sir Jim, Sir Dave, Sir siapapun itu ya, Sir Alex semoga enggak dong. ya. Semoga memang bisa mengembalikan kembali Optimis, kejayaan optimis. MU seperti sedia kala. Optimis. Kalau gue sih tetap dukung Erik ten Hag ya, karena tidak ada lagi Nggak ada pilihan, Ya. nggak ada pilihan lah. Lu bayangin pemain udah City lo, kehilangan KDB aja peringkat 4 sekarang. Apa? Rodri juga kan? Iya sih. KDB dan Rodri. Ya sempat Rodri, tapi Rodri ada main, ada apa yang paling lama kan KDB kan. Gundogan kan? Udah kan cabut. Ya, tapi kan penggantinya, nah ini, Ya. karena penggantinya nggak sepadan, Calvin Phillips sama siapa tuh? Kovacic kan tidak sepadan dengan Gundogan. Dia emang paling sialnya sih De Bruyne ya. Mungkin kalau De Bruyne Kovacic bisa bermain lebih bagus gitu loh. Iya. Karena De Bruyne hilang kan langsung. Tapi elemen paling pentingnya dia kalau dibahas di ini Rodri. Ya Rodri, balancing ya. Tapi itu selalu muncul dari DM lah. DM-nya Pep kuat kan? Dari kucing kita juga. Ya begitu, makanya Ten Hag masih, gue pikir Ten Hag bagus loh ya. Lu lihat Newcastle hilang pemain berapa? Hancur kan langsung kan? Berturut-turut loh. MU masih ada naiknya, serinya turun, naik lagi. Jadi ya mudah-mudahan jadi ini ya, titik balik ya. Iya, not bad. Kalau dipikir lagi. Secara Højlund jadi vibes-nya juga lagi bagus. Yang putih jadi bagus. Iya. Semua pemain balik. Iya. Kayak kado Natal kan sudah dari Højlund. Sekarang minta kado tahun baru deh. Ya. Kasih lah 1 gol lagi kan. Sama Bang Nacho ini cobalah duet-duet lagi. Mungkin kita minggu ini untuk membahas Nottingham Forest kita kasih kisi-kisi dikit aja ya, karena kita belum tahu apakah bisa take lagi ya, karena Koko Hendra kita pikir sudah bulat. Koko Hendra, lu ternyata dia lanjut ya. Lu pergi batu lagi guys. Koko Hendra sini gak ada komitmen guys. Ini jadi kita bahas dulu. Kita Januari aja. mau meeting internal ya. Kita mau intervensi Koko Hendra ya. Oke, singkat aja. Jadi tanggal 31 nanti, ini match terakhir MU di tahun ini ya. Kita akan bertandang melawan Nottingham Forest di The City Ground jam 00.30 waktu Indonesia Barat guys, 00.30. Jadi Minggu dini hari, Nottingham Forest versus Manchester United. Nottingham Forest terakhir cukup bagus ya, mengalahkan Newcastle. Newcastle ya. Tandang ya 1-3 dia. Dan Elanga mantan pemain kita katanya bersinar juga tuh. Ya, dengan rekor asis terbanyak ya? Asis terbanyak. Kontribusi gol 9 Tapi gol. dia mau asis juga di 5 asis 4 gol. Peringkat 3 top skor juga di Nottingham Forest ya. Peringkat 3. Peringkat 3 Nottingham Forest. Not bad ya dia ya. Not bad lah. Golnya Nottingham Forest di IPL lebih tinggi dari kita. Iya. Even kayak Elanga sendiri digabung sama pemain kita semua bagus, banyak Elanga kan? Karena kemarin kalau 2 enggak sebelum kemarin. Sebelum itu. Oh, iya. Iya kan? Rashford 1, sebelum Anthony 0, Højlund 0. Enggak, striker kita maksudnya, lini depan. Iya. Kan Rashford 1, Garnacho, gue enggak tahu, Højlund 0, Anthony 0 pokoknya. Garnacho lupa gue. Ya, seingat gue ada data itu deh. Elanga golnya lebih baik daripada siapa? Bruno, Rashford, siapa digabung gitu. Iya. Ya, tapi kalau lihat dari head to head kita sih ya nggak usah ditanya lah ya. Kita sih dominasi sekali ya dengan Nottingham Forest. Cuma baik lagi kita nggak pernah tahu ya pertandingan selanjutnya kayak gimana. Ini di kandang Nottingham lagi. Yang penting pertanyaannya bisa konsisten nggak MU? Itu loh. Nah ini jangan habis kalah lawan Munchen, draw Liverpool, kalah West Ham, menang lawan Aston Villa, kalah lagi gitu. Ya gue yakin sih Nottingham Forest pasti mainnya kayak West Ham, udah ngincer counter attack. Pemain striker dia cepet-cepet kan, si Elanga pasti ngincer counter attack. Nah itu dia, ini PR MU itu ada gimana cara bongkarnya. Cuma ada keuntungannya adalah Eriksen udah balik. Terus pertandingan kemarin juga jadi pembelajaran juga ya. Kalau kita tuh sebenarnya bisa comeback kalau semangat. Kemarin dia full semangat 90 menit loh MU. Ya lu makanya jadi kemungkinan sih hasil positif lah. Semoga. Asal jangan kencing saja gitu. Iya benar, baik lagi ya. Kita main selalu gitu kebalikannya ya. Ketika diharapin kita kalah, ketika nggak berharap kita menang. Ya udah gua berharap terus aja lah kalau gitu lah. Di tengah-tengah aja lah.
Tapi Biar nggak terlalu kalau optimis. selama ada Eriksen, gue pede. 0-3. Nggak Pokoknya menang lah ya. menang. Pokoknya 0-2. menang lah. 0-2 gue yakin. Kalau Eriksen main ya. Si McTom nggak main lo ya, kayak ini lo ya. Ya udah, gue pede. Asal Ten Hag nggak usah aneh-aneh lagi mainin McTom dari awal. Iya. Udah. Kalau Eriksen setidaknya ada Lebih fluid alternatif. lah ya, bolanya lebih fluid. Yang bisa pasti cuma bukan Bruno doang, Ya. ada Eriksen juga. Gitu. Oke, semoga kita memang berharap banyak banget dari match kali ini. Kita tutup tahun ini dengan kemenangan, kita tutup tahun ini dengan 3 poin. Amin. Supaya kita bisa menjauh dari Chelsea, mendekat ke Arsenal dan Liverpool. Udah, semakin dekat ke zona Champions League, karena kita saat ini juga masih 8 poin tertinggal dari Aston Villa ya, tim yang baru kita kalahkan. Jadi, wah jarak masih cukup panjang. Yoi. Match kali ini harus kita menangkan. Amin. Oke, kalau minggu depan pasti guys, announcement dari kita, Koko Hendra pasti ready to play. Review Nottingham Forest. Ya, betul. Jangan main-main lagi loh ya. Lu anjing. Oke, minggu depan kita akan kembali ke formasi lengkap kita guys. Nanti kita akan live juga kalian ya. Ya benar. Kita udah berapa kali nggak live. Mungkin kita bisa seru-seruan lagi minggu depan. Dan semoga waktu kita seru-seruan MU menghasilkan 3 poin ya waktu lawan Nottingham Forest kali ini. Oke, itu aja. Sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year buat semua pendukung MU maupun seluruh penonton channel ini. Semoga berlibur dengan baik, berlibur dengan tenang, aman, dan damai. Thank you for watching guys. We bonded with Direct Manchester. Always red.